kita akan lihat ketergantungan dielektrik konstan terhadap frekuensi. Sejauh ini kita berbicara mengenai statik dielektrik konstan yang merupakan dielektrik konstan di bawah pengaruh listrik DC. Jadi selama ini kita selalu bicara tentang listrik DC. Sekarang apa yang terjadi jika listrik DC diganti dengan listrik AC? Jadi listrik AC merupakan arus bolak-balik ya dengan gelombang sinusoidal. Jadi listriknya seperti ini ya, gambarnya jelek, sinusoidal, gelombang sinusoidal, sedangkan listrik DC adalah searah, dia nggak bolak-balik. Sekarang kita ambil contoh dipolar polarizability yang baru saja kita diskusikan. Jika arah medan listrik diganti, ya, jadi bayangkan listrik bolak-balik itu arahnya seperti ini. Jadi arah dipol juga akan berusaha mengikuti perubahan arah pada medan listrik tersebut. Jadi dipol momennya juga akan berusaha mengikuti. Tapi dia juga ada tendensi untuk melawan ya, karena ada energi termal dari lingkungan sehingga dia ada tendensi untuk melawan medan listrik yang baru. Sehingga untuk ketika arah medan listriknya dibalik, dia agak telat ngikutinnya. Ya, dia agak terlambat mengikuti perubahan medan listrik. Jadi medan listrik AC ini adalah bolak-balik, arus bolak-balik, maka dipolnya, arah dipol juga harus ikut bolak-balik. Tapi karena dia ada tendensi untuk melawan, misalnya karena ada energi termal dari lingkungan, sehingga jadi karena ada termal dari lingkungan, dia mencoba mengacaukan arah, atau karena dipol-dipol ini juga punya interaksi kuat dengan dipol sekitarnya, dia tidak gampang dialihkan oleh medan listrik yang baru, sehingga kalau misalnya pergantian arah medan listrik pada saat pemakaian listrik AC ini terlalu cepat atau artinya frekuensinya tinggi ya, pada frekuensi tinggi berarti arah arus bolak-baliknya cepat, maka dipol-dipol ini tidak akan sanggup mengikuti ritme perubahan arah dari medan listrik AC ini. Jadi sehingga ada kemungkinan dipolar polarizability pada frekuensi tinggi listrik AC ini sama dengan 0. Jadi tidak ada polarisasi karena mekanisme dipolar pada frekuensi listrik AC, karena dipol momennya nggak kuat mengikuti pergantian arah dari listrik AC ini. Jadi Anda bayangkan seperti ini. Jadi di sini E-nya naik turun ya. Maka dipol momen kita juga akan berusaha ke arah sini, terus di sini juga ke arah sini, terus naik lagi, dia naik sini ke sini. Tapi untuk pindah, jadi ini adalah medan listrik, ini adalah keadaan dipol kita. Jadi untuk pindah dia nggak akan bisa. Ini frekuensinya lambat, terus ini ini frekuensi lambat. Bagaimana kalau jadi mungkin di sini ini frekuensi cepat, jadi dia mungkin nggak akan sanggup untuk mengikuti perubahan medan listrik yang terlalu cepat, karena ada dua fungsi, karena ada thermal agitation, ada pengaruh thermal dari lingkungan, dan juga kemungkinan karena dipol dan dipol ini saling berinteraksi, ada interaksi dari sekitarnya. Jadi ini ada dipol lagi di sini. Ini kan satu molekul satu dipol gitu ya. Jadi dia mungkin dipol yang sini dengan sini berinteraksi sehingga susah untuk dirubah arahnya. Nah, inilah yang disebut dengan ketergantungan frekuensi dari material dielektrik pada saat pemakaian listrik arus bolak-balik atau listrik AC. Jadi kita nggak punya frekuensi dependen pada listrik DC.
ya. Di sini digambarkan lagi pengaruh frekuensi listrik AC terhadap dielectric response dari sebuah material. Pada frekuensi rendah, dipol bisa mengikuti pergantian arah dari medan listrik. Tadi seperti yang saya gambarkan sebelumnya, ini adalah E0 yang awal. Terus kalau kita ganti ini ya, arah E-nya, E adalah pada saat medan listrik diganti. Ini masih listrik DC, tapi arahnya kita ganti. Ini adalah listrik DC. Ini sebelum kita masuk ke AC, ini kita coba dulu lihat pada listrik DC ya. Sebagai fungsi waktu. Jadi E-nya diganti di sini. Lalu sekarang kita lihat polarizability sebagai fungsi E. Jadi pada saat E diganti, jadi ini jadi sekarang kita untuk contoh kita lihat di listrik DC ya, DC field diganti dari E0 menjadi E, terus kita lihat perubahan nilai polarizability-nya berdasarkan fungsi waktu. Di sini kita lihat akan ada periode delay ya. Jadi kalau E-nya langsung ganti seperti ini, sedangkan di sini nggak ada, belum. Ini polarizability-nya nggak akan berubah secepat E. Ini ketika diganti arah medan listrik, dipol ini tidak akan langsung berubah arah, tapi dia butuh waktu transisi. Jadi waktu transisi ini disebut juga sebagai waktu relaksasi atau tau. Jadi waktu untuk berubah arah dari dipole moment pada saat medan listrik diganti itu adalah relaxation time atau tau. Jadi yang besarnya dapat diturunkan dari besaran dipole moment terhadap waktu. Jadi ini sebagai fungsi dipole moment terhadap waktu. Nah, selanjutnya apabila kita ganti sumber listriknya menjadi AC, ini listrik DC di sini, terus kita ganti menjadi listrik AC, terus AC kan bentuknya seperti ini, ya. Karena medan listrik AC adalah gelombang sinusoidal, maka persamaan gelombangnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi semoga Anda masih ingat ini pelajaran matematika. I adalah bilangan imaginary yang merupakan besaran phase shift ya. Jadi seberapa banyak ketinggalannya ya. Dan jika kita masukkan ke persamaan di slide sebelumnya, yaitu persamaan ini ya. Sehingga didapatkan nilai dipole moment dan dipolar polarizability-nya adalah sebagai berikut. Jadi kalau Anda selesaikan persamaan ini, maka Anda akan mendapatkan nilai dipole moment dan electronic polarizability-nya sebagai berikut. Ini adalah electronic polarizability untuk dipolar polarization yang di awal slide yang di awal frekuensi dependence ini kita bahas. Ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir mengenai penurunan rumus, apalagi ada bilangan imajiner seperti ini, ya. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah besaran dipolar polarizability menjadi berbeda ketika kita memakai arus AC. Jadi yang sebelumnya kita bicara arus DC, sekarang kita pakai arus AC, maka besaran elektronik dipolar polarizability-nya akan menjadi berbeda. Jadi sekarang dia menjadi bilangan kompleks yang merupakan fungsi frekuensi dan relaxation time. Jadi ini adalah frekuensi, ini adalah relaxation time. Dia menjadi bilangan kompleks sekarang. Yang menunjukkan bahwa dipole momentnya dengan medan listriknya itu fasanya nggak sama dalam gelombang sinusoidal seperti ini.
Jadi di mana P ini lebih lambat daripada E. Sehingga dielektrik konstan dari sebuah material jika diberi arus AC akan berbeda dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini adalah dielektrik konstan pada saat listrik AC. Jadi ada dua komponen di sini. Terdiri dari dua komponen, yaitu bagian real, ini adalah bagian real, dan ini adalah bagian imajiner karena ada bilangan kompleks di sini. Ya, di sini juga diperlihatkan kalau polarization itu out of phase ya dengan medan listrik. Ini adalah medan listrik Anda, sedangkan polarization-nya terlambat. Jadi ini adalah persamaan gelombangnya. Jadi sekali lagi Anda tidak perlu khawatir dengan persamaan gelombang-gelombang ini. Yang perlu Anda perhatikan di sini bahwa dielektrik konstanta dielektrik menjadi berubah kalau kita pakai listrik AC. Begitu juga dengan nilai polarizability-nya. Dan ini nilainya tergantung pada frekuensi. Jadi dielektrik konstan pada AC itu tergantung pada frekuensi. Nah, di sini diperlihatkan lagi persamaan Clausius-Mozotti di mana konstanta dielektrik pada saat arus AC itu sama dengan persamaan yang tadi kita bahas. Jadi ini adalah ini sekarang ya. Yang porsi realnya sama dengan yang kita pakai di listrik DC ya. Ini adalah sama dengan yang kita bahas sebelumnya, dan ini adalah imaginary-nya ini adalah merupakan energi yang hilang ya. Energi yang hilang ketika kita rubah arahnya. Jadi pada saat dipole moment ini berubah arah, maka akan ada energi yang hilang. Dan inilah yang menyebabkan konstanta dielektrik pada listrik AC ini biasanya lebih rendah daripada pada listrik DC.